Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali akhirnya kita bisa bersama-sama kembali untuk sekolah minggu hari ini. Di sini sebelum memulai sekolah minggu, Kak Sarah mau nanya nih, siapa yang sudah siap sekolah minggu? Yang sudah siap sekolah minggu, coba lambaikan tangannya. Hore, sepertinya semuanya sudah siap untuk sekolah minggu. Namun sebelum memulai sekolah minggu, yuk Alkitabnya disiapkan dulu. Alkitabnya disiapkan dulu. Tolong duduk yang baik karena kita akan bersama-sama memulai sekolah minggu kita. Siapa yang sudah menaruh Alkitab di dekatnya? Ini Alkitab Kak Sarah. Ayo semuanya coba Alkitabnya dipegang. Nah, sekarang taruh di sebelah kalian ya, supaya sebentar kalau kita membaca Alkitab, kita tidak perlu mencari lagi. Sekarang, sebelum kita memulai sekolah minggu, semuanya lipat tangan. Kak Sarah akan memulai dalam doa untuk memulai sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Saat ini kami sudah siap untuk sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami, membimbing kami, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Ini doa kami Bapa, kami sudah siap untuk sekolah minggu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang karena kalian semua sudah siap untuk sekolah minggu, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Semuanya tolong bangkit berdiri ya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dengan gerakan. Ayo yang masih duduk, tolong berdiri dulu ya, kita akan bersama-sama menyanyi. Sudahkah kau dengar undangan Injil? Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa Tuhan mau panggil. Turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Jangan tolak, mari segera datanglah. Meski dosamu tak terhingga, darah Tuhan Yesus lebih berkuasa. Ampunkan dosamu selamanya. Marilah, marilah. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Turutlah perjamuan Tuhan. Kita sudah selesai memuji Tuhan. Dan sekarang kita mau bersama-sama mengingat kembali pelajaran sekolah minggu yang diajarkan oleh Mbak Jovita minggu lalu. Kak Sarah mau nanya nih, di sini apakah adik-adik semua masih mengingat pelajaran sekolah minggu yang diajarkan Mbak Jovi minggu lalu? Yang masih ingat coba lambaikan tangannya. Hore, berarti semuanya sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Karena semuanya masih mengingat. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengingat kembali dengan Kak Sarah. Minggu lalu, kita belajar tentang siap menjadi pemberita Injil. Kita belajar dari Paulus beserta Timotius. Paulus ini pekerjaannya yaitu memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Timotius ini adalah muridnya. Paulus dan Timotius bertemu di kota Listra. Namun, saat memberitakan Injil, ternyata tidak gampang adik-adik semua. Kenapa tidak gampang? Karena saat memberitakan Injil, Paulus sempat masuk penjara. Dia dipenjarakan oleh orang-orang yang tidak senang karena ia memberitakan firman Tuhan. Nah, saat ia dalam penjara, dia pun memberikan nasihat kepada Timotius supaya Timotius tetap setia dan tetap kuat untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kemarin ada 3 pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dari penjara. Apakah adik-adik masih mengingat 3 pesannya apa?
Kita ingat bersama-sama ya. Yang pertama, Paulus menasihati Timotius supaya harus berani seperti tentara. Kenapa harus berani seperti tentara? Supaya dia menjadi pemberita Injil yang taat akan perintah Tuhan dan supaya Timotius tetap kuat saat memberitakan Injil firman Tuhan. Yang kedua, Timotius harus giat seperti seorang olahragawan. Kenapa? Karena supaya Timotius mengikuti perintah-perintah yang Tuhan berikan dan tetap mengabarkan Injil. Yang ketiga, Timotius harus menjadi seperti seorang petani. Kenapa? Karena supaya Timotius tetap bekerja keras dan sabar saat menjadi pemberita Injil, sehingga banyak orang bisa dapat percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Itu adalah pelajaran kita minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar bersama-sama. Sekarang semuanya Alkitabnya disiapkan ya. Kita akan bersama-sama membaca ayat pelajaran kita minggu ini. Adik-adik semua, karena tadi kita sudah selesai mengingat kembali pelajaran sekolah minggu yang diajarkan Mbak Jovi minggu lalu, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini. Namun sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan kita minggu ini. Ayat firman Tuhan kita minggu ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48. Namun karena ayatnya sangat panjang, kita tidak akan membaca semua. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ke 10 saja. Adik-adik, Alkitabnya tolong dipegang ya. Bisa meminta tolong Papa dan Mama untuk membukakan Alkitabnya. Nah, sekarang semuanya tolong dengarkan Kak Sarah ya. Kak Sarah akan membacakan ayat firman Tuhan kita minggu ini. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 10. Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingatkan engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkannya dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ini adalah ayat pembacaan firman Tuhan kita. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama, meminta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Semuanya lipat tangan ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu bekerja, membimbing kami sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami belajar hari ini. Sekarang kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik semua, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Injil untuk seluruh bangsa. Nah, sebelum kita mendengar cerita, Kak Sarah mau nanya nih, adik-adik semua di sini, siapa yang senang kalau diajak jalan-jalan? Ayo, yang senang kalau diajak jalan-jalan sama papa atau mamanya, coba angkat tangan.
Hore, ternyata semuanya senang jalan-jalan ya. Sama, Kak Sarah juga senang sekali kalau diajak jalan-jalan. Nah, sekarang Kak Sarah mau nanya satu lagi nih. Kalau adik-adik punya kesempatan untuk keliling dunia, bukan keliling di sekitar rumah, bukan keliling di sekitar kota Salatiga ya, tapi ini keliling dunia. Nah, kira-kira negara mana yang ingin adik-adik kunjungi? Yang ingin sekali adik-adik kunjungi? Pasti ada kan? Nah, sama Kak Sarah juga. Misalnya Kak Sarah dikasih kesempatan buat bisa keliling dunia, Kak Sarah ingin sekali ke Australia. Karena Kak Sarah ingin sekali lihat kanguru. Nah, adik-adik, pasti seru bukan kalau kita bisa berjalan-jalan keliling dunia. Kita bisa bertemu hewan-hewan yang nggak ada di Indonesia, kita bisa mengenal dunia yang baru, kita bisa bertemu banyak sekali keindahan-keindahan alam di luar sana. Nah, sekarang Kak Sarah mau nanya, adik-adik semua, beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan cerita tentang Roh Kudus yang turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Apakah adik-adik masih mengingat? Nah, Kak Sarah mau nanya nih, tandanya apa ya saat Roh Kudus turun waktu itu? Apa ya? Tandanya adalah lidah-lidah api yang disertai dengan hembusan angin yang turun pada waktu itu. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus sudah menjanjikan. Lalu pada saat Pentakosta, Roh Kudus itu turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu memberikan keberanian kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik semua, kita juga bisa berkeliling dunia kalau kita mau melayani dan memberitakan firman Tuhan. Sekarang kita akan belajar dari dua orang yang memberitakan Injil. Siapakah mereka? Adik-adik semua, dua orang yang Kak Sarah sebutkan tadi bernama Petrus dan juga Cornelius. Jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Petrus yang bertemu dengan Cornelius. Nah, adik-adik semua pasti penasaran siapa itu Petrus dan siapa itu Cornelius. Nah, kita cari tahu ya. Jadi Cornelius ini adalah seorang perwira pasukan Romawi yang tinggal di Kaisarea. Perwira pasukan Romawi itu seperti seorang pemimpin. Jadi Cornelius ini adalah pemimpin pasukan atau tentara Romawi pada saat itu. Cornelius ini adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Dia rajin berdoa, dia juga rajin memberikan sedekah atau persembahan kepada umat Yahudi. Nah, adik-adik semua, satu lagi hal penting adalah Cornelius bukan orang Yahudi. Jadi Cornelius itu bukan orang Yahudi pada waktu itu. Namun dia itu selalu berdoa dan rajin memberikan persembahan. Dia pun sangat ingin sekali belajar lebih lagi tentang Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari, kira-kira jam 3 sore, tampak kepadanya suatu penglihatan, yaitu saat ia berada di rumahnya, tiba-tiba seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan menyapanya. Kak Sarah mau nanya nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik di rumah dan tiba-tiba ada malaikat yang datang, apa reaksi adik-adik? Tentunya adik-adik pasti kaget, terkejut, ih ada malaikat. Nah, pada saat itu Cornelius pun kaget, karena tiba-tiba malaikat Allah memasuki rumahnya kemudian menyapanya. Cornelius, katanya. Lalu Cornelius pun menjawab, ada apa Tuhan? Cornelius masih sangat terkejut, dia pun kaget. Dia pun kemudian bertanya, ada apa Tuhan? Kemudian malaikat itu menjawab, seluruh doamu dan juga sedekahmu sudah naik kepadaku. Sekarang, suruhlah beberapa orang berangkat ke Yope, ke rumah Simon. Di sana ada seorang yang bernama Petrus, bawalah dia kemari. Kemudian malaikat itu pergi setelah memberitahukan bahwa Cornelius harus menyuruh seseorang pergi ke Yope untuk membawa Petrus atau memanggil Petrus. Setelah malaikat itu pergi, Cornelius pun segera menyuruh hambanya untuk menjemput Petrus di kota Yope. Nah, sementara itu apakah adik-adik tahu apa yang terjadi di Yope? Sementara itu, di Yope, di rumah Simon,
sekitar jam 12 siang. Pada waktu itu, Petrus naik ke atas loteng rumah. Untuk apa dia naik ke atas loteng rumah? Ternyata Petrus naik ke atas loteng rumah untuk berdoa. Setelah selesai berdoa, ia pun menunggu makanannya disiapkan. Pada waktu itu kira-kira jam 12 siang. Tentunya adik-adik tahu kan kalau sudah jam 12 siang artinya waktu makan siang. Nah, pada saat itu sambil menunggu makanannya disiapkan, Petrus pun berdoa. Nah, setelah selesai berdoa, ia pun duduk sambil menunggu makanannya datang. Nah, pada saat ia duduk, kemudian ia melihat suatu penglihatan, sama seperti penglihatan yang dialami oleh Cornelius di Kaisarea. Namun kali ini Petrus yang mendapat penglihatannya. Dalam penglihatannya, Petrus melihat ada sebuah kain yang sangat besar. Nah, dalam kain itu ada hewan-hewan yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Nah, Petrus pun heran, kenapa hewan-hewan yang tidak boleh dimakan ada dalam penglihatannya. Kemudian dia mendengar suara Tuhan menyuruhnya untuk memakan hewan-hewan itu. Kemudian Petrus pun kaget, lalu berkata kepada Tuhan, "Tapi Tuhan, hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang dilarang di dalam agama Yahudi. Saya tidak bisa memakannya karena hewan-hewan ini dilarang." Namun Tuhan terus menyuruhnya untuk memakan hewan-hewan itu sampai 3 kali. Nah, Petrus pun kaget dan dia pun terkejut kenapa Tuhan Yesus menyuruhnya untuk makan hewan-hewan yang dilarang padahal seharusnya tidak boleh. Dia pun bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Tuhan menyuruhnya untuk memakan hewan-hewan itu? Kemudian dia mendengar suara Tuhan bahwa apa yang sudah diperintahkan Tuhan, walaupun itu dilarang, namun Petrus harus tetap melakukannya. Dia pun terkejut dan dia pun sangat kaget waktu itu. Kemudian dia bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa Tuhan menyuruhnya demikian? Nah, pada saat ia sedang bertanya-tanya dalam hatinya, tiba-tiba apa yang terjadi ya? Apakah adik-adik selalu penasaran? Tiba-tiba yang terjadi adalah ketika sedang bertanya-tanya dalam hatinya, Petrus pun melihat suatu penglihatan lagi. Nah, penglihatan itu berkata begini, "Petrus, ada 3 orang yang mencari engkau. Bangunlah, turunlah, dan pergilah bersama-sama dengan mereka. Jangan takut, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Setelah mendengar suara itu, Petrus pun segera turun dan menemui hamba Cornelius. Setelah itu ia pun mengikuti kata Roh Kudus dan berangkat ke Kaisarea ke rumah Cornelius. Dalam perjalanannya, Petrus pun sadar kenapa Tuhan memberikan penglihatan kepadanya dari hewan-hewan yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Ternyata Tuhan hendak mengutusnya untuk pergi memberitakan Injil ke tempat orang-orang yang bukan berasal dari daerah Yahudi. Nah, adik-adik, pada waktu itu orang-orang Yahudi dilarang untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan dari Yahudi. Akan tetapi, karena Tuhan Yesus sudah menyatakan penglihatan kepada Petrus, Petrus pun tidak menolak. Dia pun siap untuk pergi, berangkat menuju ke Kaisarea, menemui Cornelius yang bukan orang Yahudi. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Nah, akhirnya Petrus pun berangkat ke Kaisarea bersama dengan 3 orang hamba Cornelius yang disuruh untuk menjemput Petrus di Yope. Nah, adik-adik, setelah Petrus sampai di rumah Cornelius, Petrus pun mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus kepada Cornelius dan seisi rumahnya. Namun, Petrus tidak hanya mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus kepada Cornelius dan seisi rumahnya. Dia juga mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak di Kaisarea. Nah, Petrus pun bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus jugalah yang akan menjadi hakim pada saat dunia ini berakhir. Karena itu, siapa saja yang percaya kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa dan pasti akan selamat. Itu adalah berita yang sangat luar biasa. Cornelius dan seisi rumahnya pun percaya kepada Tuhan Yesus.
Mereka yang awalnya bukan orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, setelah mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Petrus, mereka pun menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada saat mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pada saat itu juga Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka semua memuliakan Tuhan dengan sukacita. Wah, puji Tuhan! Itu artinya berita tentang Tuhan Yesus harus disampaikan kepada semua orang di dunia ini. Bukan hanya kepada Cornelius dan seisi rumahnya, namun kepada seluruh orang yang berada di dunia ini. Semua orang perlu mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yang harus kita ingat dari pelajaran hari ini adalah kita juga bisa menjadi seperti Petrus yang memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain yang belum percaya. Di luar sana, ada banyak sekali orang-orang yang membutuhkan berita tentang keselamatan yang berasal dari Allah. Nah, adik-adik, kita kan masih kecil. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin adik-adik berpikir begitu. Caranya, adik-adik bisa memulai dengan berdoa sama seperti Petrus. Adik-adik bisa berdoa untuk satu orang atau dua orang teman-teman adik-adik. Nah, adik-adik bisa mendoakan mereka. Adik-adik bisa meminta tolong pada orang tua, atau adik-adik bisa mencari teman-teman yang adik-adik tahu. Kemudian adik-adik mulai mendoakan mereka. Nah, setelah adik-adik mendoakan mereka, itu artinya adik-adik juga sudah membantu mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu adalah ayat hafalan kita minggu ini. Nanti adik-adik semua bisa menghafalkan bersama papa dan mama di rumah ya. Nah, setelah ayat hafalan, ada satu lagi tugas kita minggu ini. Apa itu tugasnya? Tugasnya yaitu membuat prayer hand atau tangan yang sedang berdoa seperti ini. Nah, adik-adik nanti bisa membuatnya menggunakan kertas ya, menggunakan kertas dan gunting. Nanti setelah sekolah minggu akan ada cara pembuatannya. Jadi adik-adik bisa melihat cara pembuatannya, kemudian adik-adik bisa membuat di rumah masing-masing. Nanti seperti ini. Nah, setelah adik-adik membuatnya, adik-adik kemudian menaruh nama teman kalian ataupun siapa saja yang ingin kalian doakan. Nanti adik-adik tulis nama mereka di sini ya, di tengah-tengah sini. Kemudian bisa diberi hiasan. Silahkan memberikan hiasan yang banyak-banyak. Terserah kalian mau gambar apa saja di situ. Yang penting jangan lupa untuk menuliskan nama teman-teman kalian ya. Nah, nama teman-teman kalian ini jangan hanya ditulis, tapi juga kalian harus mendoakan mereka. Nah, setiap kali adik-adik berdoa untuk mereka, Tuhan Yesus akan menolong adik-adik untuk bersaksi kepada mereka suatu hari nanti. Nah, itu adalah ayat hafalan dan tugas kita minggu ini. Saat ini sekolah minggu kita telah selesai. Sekarang kita akan bersama-sama menutup sekolah minggu kita. Adik-adik, sebelum menyelesaikan sekolah minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Saat ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami agar kami bisa menjadi saksi serta memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau tuntun dan sertai kami. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Jangan lupa untuk ke sekolah minggu lagi ya. Sampai bertemu minggu depan.